Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Ramadan. Bapak, Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terlihat sangat cantik banget ya semakin hari. Ibu, kita hari ini mau ngobrol apa ya? Mau bahas tentang apa nih? Karena ini adalah bulan yang mulia ya. Ini merupakan momen yang sangat baik bagi kita. Bagaimana kita mengoptimalkan amalia kita di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang tentu saja kita berharap lebih baik dari ibadah-ibadah kita di bulan-bulan yang lain. Banyak sekali amalan-amalan di bulan Ramadan ini, contohnya bertadarus gitu kan, kemudian bertarawih dan lain-lain. Mungkin begitu ya Pak ya. Betul sekali, itu apa yang disampaikan oleh Bu Marfu'ah. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan tentang atau menerangkan tentang 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Insya Allah luar biasa. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Bunyi hadisnya itu kurang lebih, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafari talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, yang artinya kurang lebih bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya tadarus di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, wahafidhil lisan, menjaga lidah atau menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, memberi makan orang-orang yang lapar. Kemudian yang keempat adalah wassaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita laksanakan puasa Ramadan pada tahun ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini sampai tuntas, sampai selesai pada hari raya Idul Fitri. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, baik, pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan obrolan kita, tentunya Bu Marfu'ah, Ibu Wulan, bincang-bincang kita yang sangat berharga ini untuk para teman-teman, pemirsa, dan siapa saja. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi, menjadi cahaya ilmu bagi kita semua, khususnya kami yang di sini dan umumnya juga pada para pemirsa ataupun para hadirin sekalian. Kembali kepada hadis yang kita bahas yang pertama tadi, bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah
kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada para umatnya. Nah, Al-Quran ini sekaligus sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala satu setiap hurufnya, bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat dari setiap hurufnya. Kira-kira begitu. Nah, hal ini juga ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yakni Al-Quran, akan dibalas setiap hurufnya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, itulah salah satu sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Mungkin Bu Marfuah ada yang ditambahkan. Gimana, Bu? Berkaitan dengan membaca Al-Quran, yang termasuk di dalamnya itu adalah di bulan suci Ramadan ini tadarus Al-Quran, yang di mana-mana, di musola, di masjid, sungguh luar biasa semaraknya. Nah, untuk itu mungkin Bu Marfuah bisa menambahkan dalam obrolan kita ini yang dapat bermanfaat mungkin untuk kita semua dan juga para pemirsa sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya subhanallah ya, dalil yang tadi disampaikan oleh Pak Mahmud itu luar biasa ya. Siapa yang nggak pengen dengan surga, gitu kan? Surga itu adalah suatu tempat yang tidak ada kesedihan di sana. Semua orang yang berada di dalamnya itu adalah orang-orang yang senang, yang bahagia, gitu ya. Nggak ada di sana kesedihan. Kesedihan itu adanya di dunia. Dan ternyata ada orang-orang tertentu yang itu dirindukan oleh surga, gitu. Itu kan luar biasa banget. Apakah kita termasuk di dalamnya? Kalau misalnya kita sudah tahu, kemudian kita melewatkan amalan ini, kayaknya sangat rugi nih. Ya, kayaknya sangat rugi banget. Apalagi kita berada di bulan Ramadan. Ya, jadi ada di dalam ayat Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, artinya orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang dengan zikrullah, dengan berzikir pada Allah. Dan ingatlah bahwa dengan berzikir pada Allah itu hati kita akan menjadi tenang. Nah, jadi zikir di sini adalah kita diartikan membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalau kita lihat dari nama-nama Al-Quran itu sendiri, kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah katanya syifa. Al-Quran itu adalah obat. Nah, kemudian Al-Quran itu adalah zikir. Poinam azikru artinya sebagai pengingat, ya, pengingat bagi kita. Kemudian Al-Quran itu adalah petunjuk, gitu kan ya. Jadi alangkah ruginya kalau kita di bulan Ramadan ini hanya melewatkan waktu-waktu kita ini dengan hanya bercanda. Toh itu sudah biasa kita lakukan di bulan-bulan yang lain, gitu. Jadi kita berharap walaupun kita tidak
bukan berarti bulan puasa harus diem aja serius gitu, tidak ya. Lemes, Artinya alasannya lemes. makasih, aduh aku puasa gitu. mager bu mau baca Al-Quran, Iya. nggak ada tenaga. Jadi ternyata dengan kita membaca Al-Quran itu luar biasa ya pahalanya. Bahkan Al-Quran itu sendiri nanti akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat gitu ya. Jadi ya kita mengajak semuanya ya, mengajak diri saya pribadi dan teman-teman, para pemirsa yang ada di rumah ya, kita hendaknya memperbanyak baca Al-Quran. Boleh kalau di sekolah ya mungkin di sekolah, kalau pas di masjid ya di masjid, dimanapun tempat, sehingga lisan kita ini akan senantiasa basah dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Al-Quran ya Al-Quran. benar. Dimanapun kita Dimana berada, saja dimana tempatnya. saja itu, kalau bisa kita sempatkan membaca Al-Quran. Tadi kan Iya. kita sudah disebutkan bahwa membaca Al-Quran aja satu hurufnya saja sudah berkali lipat. Iya, gitu 10 kali 10 lipat kali tadi lipat ya. kebaikan yang sudah kita dapat. Subhanallah. Masya Allah. Terus apa lagi Bu? Kan tadi ada 4 golongan nih. Yang pertama tadi sudah membaca Al-Quran. Yang Iya. kedua apa Bu? Yang kedua itu adalah hifdzul lisan ya Pak ya. Wahafidhil lisan, yaitu menjaga lidah. Nih yang ibu-ibu, yang mbak-mbak nih ya, biasanya perempuan itu suka dibilang perempuan itu banyak nanti yang masuk di neraka karena apa? Karena mulutnya Iya. gitu ya. Banyak Sulit ngerumpi banget bahasanya. sulit nih Bu ya. Kayak udah makanan pokok nih. Makanan pokok Lisan itu ya. sulit Banyak yang banget untuk gosip. dijaganya. Semakin digosok semakin sip. Padahal tidak semua yang keluar dari lisan kita ini menyenangkan orang ya. Iya. Bahkan sebaliknya, kadang kita ini banyak melukai perasaan orang lain gitu Karena ya. kita tahu ya. Tanpa kita sadari. Itu ada kisah ya. Ada seorang wanita itu yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu, artinya tidak pernah tinggal, dia melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian dia bersedekah dengan sepotong keju. Nah, kemudian dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Kemudian sahabat menyampaikan itu kepada Rasulullah, menanyakan itu, bagaimana dengan wanita ini gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, dialah salah satu di antara wanita yang masuk surga. Karena apa? Karena tidak pernah menyakiti tetangganya. Nah, ini luar biasa bahwa yang namanya ghibah, yang namanya menghasut ya, ataupun menjelekkan orang lain itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Bahkan dikatakan apakah kamu ingin makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi kan itu luar biasa banget gitu ya, bahwa yang namanya menjaga lisan itu adalah harus kita lakukan, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ya Pak ya. Iya. Agar Baik lebih buruknya bermanfaat. kita itu tergantung lisan kita. Lisannya Ya. benar, baik buruknya kita tergantung lisannya. Luar biasa banget. Sulit banget ya Bu, kenapa tuh Iya, iya. untuk menjaga lisan itu susah Susah. banget. Iya. Gimana ya Bu ya biar kita sedikit demi sedikit untuk stop gitu, untuk ngomongin orang atau enggak ngomongin orang tapi kita ngomong kata-kata yang kotor itu gimana tuh? Itu termasuk bisa jaga lisan juga nggak Bu? Maksudnya itu kan kata kotor nih ya. Iya, iya. Kalau di bulan Ramadan ini sebaiknya kita lebih banyak untuk berdiam diri di rumah. Dalam pengertian untuk mengurangi lah ya, untuk mengurangi menyia-nyiakan waktu yang pertama, karena biasanya kalau perempuan ini kalau ibaratnya kayak ngabuburit lah ya gitu kan ya, mau kemana sore-sore ngabuburit gitu ya, atau nunggu waktu maghrib gitu. Itu pertamanya ngumpul itu ngomong yang baik-baik tuh, Iya. tapi akhir-akhirnya kemana-mana ada orang Bawa lewat suasana. dikomentari ya, sampai kemana-mana itu. Jadi sebaiknya kalau bulan Ramadan itu perbanyak diri kita itu
di dalam rumah gitu ya. Jadi banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ya, mengevaluasi diri kita ya, bisa kita tadarusan bersama keluarga gitu ya. Jadi waktu sore itu sambil nunggu maghrib nggak haruslah ngabuburit itu. Ya sesekali boleh gitu ya, memang untuk apa ya, biar kalau kita punya anak kecil itu nggak di depan makanan terus dan akhirnya itu Nggak fokusnya sama makanan itu nggak fokus sama Makanan. makanan gitu ya. Jadi kita ajak main-main itu boleh, cuma ya nggak setiap waktu kan kita harus seperti itu. Nah itu jadi banyak berdiam diri di rumah itu dengan mengisi hal-hal yang sangat bermanfaat yang itu membaca Al-Quran boleh, atau kita membacakan cerita tentang sejarah Rasul, bagaimana dulu para sahabat berpuasa, melaksanakan tarawih gitu ya. Itu juga memotivasi bagi anak-anak untuk belajar berpuasa atau belajar sholat tarawih di masjid. Intinya yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Kemudian untuk golongan yang ketiga nih Pak, apa nih Pak? Selanjutnya ataupun golongan yang ketiga adalah wamut emil ji'an, yaitu memberi makan orang-orang yang lapar. Subhanallah, salah satu surga itu merindukan orang-orang yang memberi makan, orang-orang yang lapar. Ini adalah orang-orang yang memiliki iman yang tinggi, memiliki kepekaan sosial. Kalau tidak memiliki kepekaan sosial dan rasa iman yang tinggi, mustahil Tidak terduga. akan tersentuh jiwa dan hatinya. Karena kalau kita lihat, ya banyak di luar sana mungkin orang-orang yang punya kelebihan rezeki, Iya benar. tapi masih belum tersentuh hatinya, jiwanya. Apakah itu saudaranya, tetangganya, atau siapa saja yang masih kelaparan, tapi kita masih enggan untuk mengulurkan tangannya untuk memberikan sebagian rizkinya. Maka oleh sebab itu Allah dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa seorang muslim itu tidak sempurna imannya apabila dia masih membiarkan tetangganya, saudaranya yang kelaparan, sementara kita mengetahuinya. Subhanallah. Maka orang-orang yang memiliki kepekaan sosial ini surga sangat merindukan. Karena orang-orang seperti ini sangat sulit. Ya, oleh sebab itu surga sangat merindukan bagi orang-orang yang betul-betul memiliki kepekaan sosial, yaitu memberi makan. Terlebih lagi memberi makan atau berbuka di bulan suci Ramadan. Sungguh luar biasa. Maka pahalanya itu dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang memberi berbuka atau makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Subhanallah, luar biasa. Nah itulah, maka orang-orang yang memiliki kepekaan sosial ini surga amat merindukan. Karena mungkin itu tadi, orang kita banyak yang memiliki rezeki lapang, keluasan, tapi tidak semua atau belum tentu dia memiliki kepekaan sosial, baik itu kepada saudaranya, tetangganya, atau siapa saja yang memang membutuhkan uluran tangan dari kita yang memiliki kelebihan ini. Nah tentu namanya memberi makan itu memang kalau kita dalam keadaan lapang rezeki itu memang sudah semestinya. Tetapi itu akan lebih hebat lagi kalau kita justru memiliki rezeki yang pas-pasan, kita masih mampu memberikan suatu makanan atau bukan atau apa saja kepada orang yang
membutuhkan atau orang-orang yang lapar. Iya. Maka orang-orang seperti ini sungguh sesuai amat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin gambaran untuk poin yang ketiga. Iya, menyambut dari Pak Mahmud tadi ya tentang bahwa di bulan Ramadan ini melatih bagi kita itu untuk bersosial tinggi, untuk pandai berbagi gitu ya. Di dalam Quran surat Al-Maun itu kan ada ya ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama, itu diantaranya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak mau, enggan, menahan gitu ya dari memberi makan kepada orang-orang yang miskin gitu ya, artinya orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Nah, ini pelajaran bagi kita di bulan Ramadan ini agar gimana kita ini bisa melatih diri kita untuk bisa bersikap saling berbagi, mempunyai sosial yang tinggi dengan orang yang lain. Semoga kita termasukin ya. Iya. Mudah-mudahan. Amin. Ini yang terakhir Bu, Pak. Ya. Yang terakhir atau yang keempat adalah wasoimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan seperti yang sama-sama kita rasakan atau kita sama-sama laksanakan pada hari ini, yaitu tepatnya kalau nggak salah di hari yang ke-12 di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Nah, mengenai masalah puasa Ramadan ini, bahwa puasa Ramadan ini adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Yang kelima apa keempat Pak? Salah satu rukun Islam yang lima. Salah satu maksudnya, bukan dari urutannya. Oh iya, kira Bukan urutannya. Dengarkan kata-katanya. Bukan saya nyebutkan urutannya. Lapar banget Malam. Salah satu dari rukun Islam yang lima, yaitu puasa Ramadan. Nah, dalam sebuah hadisnya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguhan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Jadi kalau ada seorang muslim itu melaksanakan puasa dengan penuh kesungguhan dan penuh dengan keimanan, maka dia betul-betul akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi jangan dibuat lagi ya Pak ya. Iya, jangan dibuat lagi, betul. Iya, jangan yang lalu sudah ini sudah lalu diampuni, kemudian berikutnya lagi setelah Syawal tiba, wah dosa saya kemarin sudah dihapus, sudah diampuni, yuk kita rame-rame berbuat dosa lagi. Tentu tidak demikian statementnya. Artinya betul-betul ini bulan suci Ramadan ini sebagai pembelajaran, sebagai pendidikan buat kita untuk diterapkan pada 11 bulan berikutnya. Termasuk di dalamnya itu salah satu tadi yang sudah dibahas tentang kepekaan sosial. Kepekaan sosial itu adalah muncul dari berpuasa. Karena dari berpuasa itu merasakan, oh begini orang lapar itu, oh begini rasanya menahan haus, lapar. Itu kita dalam ada hitungan jam, mungkin kurang lebih sekitar 12 jam. Nah, bagaimana nasib orang-orang fakir miskin yang bukan hanya hitungan 12 jam, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak makan. Nah, maka sungguh tidak tersentuh miris banget, sedih kalau kita puasa tidak tersentuh hatinya dengan kepekaan sosial tadi. Itu salah satu hal yang sangat penting di dalam kita berpuasa ini.
Nah, oleh sebab itu, maka sungguh luar biasa di bulan suci Ramadan ini, orang-orang yang beriman melaksanakan puasa dengan penuh keimanan, kesungguhan, dan mengharap ridho Allah. Maka sebagai balasan itulah adalah dosanya, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu salah satu hikmah daripada bulan suci Ramadan itu, memiliki kepekaan sosial. Karena itu tadi, orang berpuasa itu menahan lapar dan haus. Kita ada hitungan jamnya, 12 jam. Bagaimana kalau fakir miskin? Itu bisa 1 hari, 2 hari tidak makan. Nah, subhanallah. Mungkin itu penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari Bu Marfu'ah. Silahkan. Iya, dari penjelasan Pak Mahmud tadi luar biasa ya. Kayaknya saya ngeliat Pak Mahmud itu sampai terharu gitu ya. Betapa banyak orang-orang yang membutuhkan kita ya, yang kekurangan, yang mereka bahkan bulan puasa pun mereka tidak bisa menikmati ikut berpuasa karena mereka harus bekerja berat. Mereka harus berada di panas-panasan, di trotoar gitu ya, yang kuli bangunan jadi kuli bangunan gitu ya. Itu demi apa? Itu demi mereka untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhannya gitu. Masa kita yang istilahnya mempunyai kelebihan rezeki ya, kita hanya di rumah ya, mudah mereka kepanasan, kita tidak bisa memberikan sedikit apa yang kita miliki. Itu ya nauzubillah ya, kalau kita sampai dengan puasa yang sebulan penuh ini tidak bisa menimbulkan sifat rasa empati ya, kepada yang lain. Dan dibalik itu Pak Mahmud ya dan Mbak Ulan, jangan sampai juga kita itu puasa hanya lapar dan haus saja gitu ya. Kita tidak mendapatkan nilai ibadah puasa. Karena apa? Karena waktunya mungkin habis disia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal tadi sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Pak Mahmud, kalau kita itu berpuasa dengan penuh keimanan gitu ya, bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan ganjaran berupa apa? Berupa mengampuni dosa yang telah lalu. Nah, karenanya kita harus memanfaatkan momen-momen Ramadan tahun ini dengan amal-amal yang bisa menimbulkan dan menambah ketakwaan kita pada Allah, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, yang memang merupakan tombak akhir atau tujuan akhir dari ibadah Ramadan itu sendiri ya. Insya Allah itu ya sebagai tambahannya. Oke, udah cukup ya, Masya Allah obrolan kita hari ini tentang 4 golongan yang diurutkan surga. Semoga kita termasuk ke dalam 4 golongan tadi ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Mahmud Ya, yang sama-sama. sudah memberikan materi obrolan yang luar biasa banget. Ya. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Kalau ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf, dan kalau doa kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.